Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Fatahu ya alim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang penuh dengan cahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita dikumpulkan bersama semuanya karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun yakin karena sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan yang tidak pernah berdusta. Maka setiap orang itu akan dibangkitkan dengan siapa yang dia cintai. Al mar'u ma'aman ahab. Setiap orang akan dibangkitkan, akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Maka introspeksi diri kita, siapa yang menjadi kecintaan kita? InsyaAllah kita kumpul semua dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati dan muliakan para guru-guru kita. Ada daripada Al-Habib Aulad, daripada Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf, Al-Habib Attas, Al-Habib Ali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia-usia mereka dalam ketaatan. Allah mudahkan langkah kaki mereka dalam berdakwah di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tadi Al-Habib Abu Bakar Maulad Dawilah, dan juga Kiai Haji Ainul Yaqin, yang mana semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia guru-guru kita semuanya, yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki mereka semuanya di bawah pijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, semuanya kita telah dengarkan bagaimana nasihat, bagaimana hal-hal yang penting. Kita mendengarkan semua itu adalah bentuk di mana Allah cinta terhadap diri kita. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Allah jika cinta terhadap hambanya, hamba tersebut akan diberikan pemahaman tentang agama, akan digiring ke tempat, menuju tempat tersebut adanya ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini ya, kita kumpul semuanya mengenang dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin rindu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menginginkan kelak dibangkitkan pun bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini juga hauliyah daripada almarhumah Ibu Hajah Utiyah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Di sini ada pesan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua kisah yang berkaitan mengenai bagaimana bakti terhadap orang tua. Yang pertama adalah kisah Sayyidina Uwais Al-Qarani. Di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Sayyidina Uwais Al-Qarani, lihat, Sayyidina Uwais Al-Qarani adalah orang yang tidak pernah berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi hatinya selalu dengan Nabi Muhammad. Hatinya enggak pernah lepas dengan Rasul, hingga Rasulullah pun mengenalnya. Pengenalan Nabi terhadap Sayyidina Uwais bukan cuma namanya, gelarnya, kampung halamannya, bahkan apa yang pernah diminta oleh Sayyidina Uwais pun dia tahu. Sayyidina Uwais Al-Qarani terkenal dengan baktinya terhadap ibunya. Yang kedua, Sayyidina Uwais Al-Qarani adalah orang yang sangat-sangat tawadhu, yang sangat rendah hati. Bahkan orang tidak ada yang mengenal siapa itu Sayyidina Uwais Al-Qarani, hingga Nabi SAW menceritakan di hadapan para sahabatnya mengenai kemuliaannya, sampai disebutkan dia terkenal di langit akan tetapi tidak dikenal di dunia. Di bumi tidak dikenal, tapi di langit sangat dikenal, yaitu Sayyidina Uwais Al-Qarani. Lalu apa yang dia dapati dari itu semua? Itu karena baktinya terhadap ibunya. Bukan hanya bakti terhadap ibu yang menjadi kemuliaan, bahkan ucapannya, istighfarnya akan memberikan ampunan kepada orang yang diistighfarkan. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah dikatakan, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar, wahai Ali, kelak kalian akan berjumpa dengan Uwais, kirimkan salamku untuknya, dan juga mintakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosa kalian. Subhanallah, sahabat Nabi, menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh minta istighfar kepada salah satu tabi'in. Tapi karena apa? Karena punya hati yang terkoneksi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga punya bakti terhadap orang tua yang begitu kuat, maka disitulah dia mendapatkan manzilah, kedudukan yang begitu tinggi. Ya, Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf, kita tahu bagaimana baktinya terhadap ibunya, baktinya terhadap orang tuanya. Selalu dia bawakan, selalu dia doakan, selalu dia sanjung, dan selalu dibawa kemanapun
ibunya, dan ingat terus. Begitulah bakti terhadap kedua orang tua. Lalu kisah yang kedua, kita singkat karena waktu yang begitu sudah larut malam. Kisah yang kedua adalah sebuah pelajaran penting, yaitu salah satu sahabat yang bernama Alqamah. Alqamah ini adalah salah satu sahabat Nabi SAW. Beliau adalah orang yang sangat baik, ahli ibadah, dekat dengan Rasul SAW. Tapi suatu saat pernah sekali ya membuat hati ibunya ya tersakiti. Salah faham yang terjadi antara Sayyidina Alqamah dengan ibundanya hingga membuat sakit hati siapa? Ibunya. Suatu saat Sayyidina Alqamah sudah mendekati ajalnya. Sahabatnya berkumpul memintakan ahlan wa sahlan bi Habib Ahmad bin Ali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan usianya dalam keadaan sehat afiat. Amin ya rabbal. Sayyidina Alqamah, beliau orang yang bakti, orang yang baik, orang yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja pernah suatu saat menjadi sebuah masalah, seakan-akan ibundanya memikirkan bahwa Alqamah lebih memilih istrinya dibandingkan ibunya. Subhanallah, sakaratul maut mendekatinya, kematian di hadapannya. Sahabatnya mengatakan la ilaha illallah. Sayyidina Alqamah tidak mampu mengatakan la ilaha illallah. Tapi Allah masih menjaganya. Allah memberikan ibrah untuk kita. Hingga sahabat pun bingung, diadukan ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat diadukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengetahui permasalahannya. Maka coba datanglah ke ibunya. Datang ke ibunya, mintalah ridha terhadap ibunya. Maka sahabat pun datang kepada ibunda Sayyidina Alqamah, mengatakan tentang kondisi anaknya yang sudah sakaratul maut dan diminta oleh Nabi SAW untuk meminta ridha. Maka ibundanya karena memiliki rasa sakit hati tidak meridhai Sayyidina Alqamah saat itu. Tidak diridhai. Bagaimana ini? Maka kata Nabi SAW, kalau dia tidak meridhai, suruh datang. Suruh jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Berjumpa dengan Rasulullah. Sayyidina Alqamah di hadapannya, sakaratul maut, tidak mati tidak hidup, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Lalu Nabi SAW berkata kepada ibundanya, cobalah untuk ridhoi anakmu ini. Enggak, saya enggak mau ridho. Kenapa? Saya sakit hati. Ya, dia milih istrinya, enggak milih saya. Ya, cemburu dalam hati ibunya. Lalu Nabi SAW mengatakan, kalau memang begitu, ya udah, para sahabat tolong ambilin kayu-kayu bakar, kumpulin kayu bakar. Ibunya tanya, buat apa ya Rasulullah? Ya saya mau bakar aja nih Alqamah. Dia hidup enggak, mati juga enggak, nantinya juga dia akan masuk neraka karena engkau tidak meridhoinya dan dia tidak husnul khatimah. Kita bakar aja. Mulai bergerak hati ibunya, oh, ini anak saya ya, darah daging saya, masa mau dibakar? Enggak deh ya Rasulullah, harus begitu? Ya harus begitu. Kalau begitu saya ridho untuk anak saya. Diridhai oleh ibunda Alqamah, maka subhanallah saat itu juga mengucapkan la ilaha illallah. Ini masih ada Nabi Muhammad. Dia punya dekat dengan Rasulullah, punya ikatan dengan Nabi Muhammad. Nah kita bagaimana? Sama Rasulullah nggak dekat, sama para pecinta Rasulullah kurang dekat, terhadap orang tua juga kita belum tentu berbakti dengan baik. Maka ingat pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam, birru aba'akum tabarrukum abna'akum. Jika kita berbakti terhadap orang tua kita, anak kita kelak akan berbakti terhadap diri kita. Maka ayo kita bakti terhadap orang tua kita. Yang sudah tidak ada orang tua kita, kita doakan mereka. Setiap hari, setiap waktu, setiap selesai azan, maka dianjurkan setelah kita membaca doa setelah azan, bacalah doa Rabbighfirli wa liwalidayya. Dikatakan oleh Habib Salim bin Abdullah Syatiri, bacanya Rabbighfirli wa liwalidayya. Biar itu bukan cuman orang tuanya, melainkan orang tuanya dan orang tua dan orang tua orang tuanya. Terus sampai seterusnya. Dibaca 5 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya. Sampai yang kelima, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu ajaran doa dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita baca setiap habis azan.
Ini sebagai tanda bakti kita terhadap orang tua kita, baik yang masih ada ataupun yang sudah tidak. Kalau masih ada, tambah lagi bakti kita dengan membahagiakan mereka. Pintu surgamu ada di dalam pintu mereka. Saat Nabi SAW tidak mengizinkan salah satu sahabat untuk berjihad, fafihima tujahid, dengan kedua orang tuamu lah kalian berjihad. Ya, ini mau jihad tapi orang tuanya nggak izinin, kata Nabi jangan jihad, jihadlah untuk orang tua kalian, baktilah terhadap orang tua kalian. Maka ini bentuk daripada jihad. Insyaallah kita semua digolongkan orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua, yang digolongkan kelak dikumpulkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang istiqamah, yang selalu taat, yang selalu ikhlas, yang selalu menjalankan aktivitasnya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wal afu minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.